Berarti yang pantas untuk diperdebatkan tuh apa? Kalaupun harus ada perdebatan. Menceritakan visi misi. Nah, tinggal nanti semua rakyat ini dengan visi misi yang mana yang suka. Oke. Kalau sudah berdebat itu menyalahkan. Namanya juga perdebatan. Tapi kalau ngasih saran bagus. Mengkritik pun harus memberi jalan keluar. Jangan hanya mengkritik aja. Ah, dia ini, tapi jalan keluarnya apa? Kan gitu. Orang yang mengkritik demi kemajuan tidak akan bikin sakit hati. Nah, kalau dengan kritikan bikin sakit hati itu bukan mengkritik, menyalahkan. Nah, siapapun yang menyalahkan pemerintahan, siapapun yang menyalahkan apa namanya tuh calon-calon presiden hanya karena rasa senang, ya yang menyalahkan itu aja jadi presiden, biar beres. Siapa di Indonesia ini yang suka menyalah-nyalahkan, dia aja jadi presiden? Nggak ngerti kan ngeritik itu apa. Tuh. Suaramu ketika lo bernyanyi menurutku kurang bagus. Oke. Supaya bagus ini jalan keluarnya. Itu adalah kritikan. Kritik. Ya. Tapi kok suaramu jelek ini kurang anu, Nggak ada kurang anu, bagusnya nggak ada gitu. bagusnya. Itu bukannya mengkritik, menjelekkan. Oke. Gimana sih? Orang cerdas saja kadang-kadang nggak ngerti apa itu ngeritik. Bagaimana yang nggak cerdas kan? Gitu. Jadi kritikan yang membangun. Kalau kritikan sudah pasti membangun kalau ada Jalan keluar. jalan keluarnya. Tidak Kayak, hanya iya. bentuk kritikannya apa, harus ada solusinya. Solusi. Tapi kalau ngeritik aja, bukan ngeritik, ngomongin jeleknya aja, itu namanya menjelekkan. Ya, ketika ada yang pindah dari ketika ada yang pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain mulai heboh. Demokrasinya di mana? Jangankan cuma memilih pemilih presiden. Jangankan cuma memilih partai. Memilih keyakinan pun kita ini punya hak. Betul. Terlalu kecil lah kalau memilih presiden. Terlalu kecil lah memilih partai. Memilih keyakinan pun untuk dipegang pun punya hak. Nah, kadang-kadang dalam beragama pun dipaksa. Gitu. Jadi menurutku Pak Anies dengan Caimin ya karakternya seperti ini. Pak Anies berdialog. Kalau Caimin itu aplikasinya di lapangannya seperti ini. Pak Ganjar pendekatan. Dari situ dia akan tahu apa. Pak Mahfud menegaskan begini. Pak Prabowo belak-belakan. Ini yang saya suka, ini yang tidak saya suka. Nanti wakilnya entah siapa ini kan masih tanda tanya. Oke. Yang ngademin, yang oh ini Pak begini. Jadi dan itu cara kerja. Karena Pak Prabowo Belak-belakan berapi-api pasangannya yang pas tuh. Kalau bisa yang dingin, yang begini Pak. Dan itu bukan salah, itu karakter. Itu disebut karakter pemimpin. Visi misinya sama semua. Supaya Indonesia ini menjadi sebaik-baiknya. Betul. Nah, sarananya ya beda-beda. Ada yang meningkatkan di bidang pendidikan, ada yang meningkatkan di bidang teknologi, ada yang di bidang ekonomi. Itu kan hal dominannya gitu. Sarananya untuk menjadikan Indonesia ini baik. Tapi aku yakin visi misinya sama aja. Nah, tinggal istiqomah enggak dengan visi misi masing-masing pemimpin ini. Nah, bagaimana cara istiqomah
Kalau setiap saat kita ingat Tuhan, pasti jadi manusia istiqomah. Nah, kita rakyat ini melihat, mendengar, kalau bisa mendukung, mendukung. Partainya melihat, mendengar, mendukung. Jadi kita tidak bisa bedakan. Sebagus apapun kuceritakan tentang si A, kalau lo dirimu mau pilih si B, mau ngomong apa? Betul. Sebagus apapun kuceritakan si C, kalau lo mau memilih A, masing-masing kita punya hak. Kebebasan hak untuk memilih pemimpin yang akan datang. Itulah demokrasi. Ini demokrasi, tapi saling jelekan. Ini demokrasi, tapi saling caci maki. Gimana sih? Menurut lo sendiri, bagaimana pemimpin yang benar-benar pantas dan layak untuk dipilih? Siapapun pantas dan layak untuk dipilih. Persoalannya didukung tidak? Oke. Kan gitu. Aku manusia terbaik misalnya di Indonesia ini. Kalau sendirian, Oke. ini bukan soal pantas tidak pantas, saling mendukung tidak untuk tujuan yang sama. Oh, berarti jangan hanya lihat sosok pemimpinnya, tapi lihat Kadang-kadang juga gini, bagaimana kadang-kadang kita pendukungnya. nih lupa begini, mentang-mentang sudah ada presiden, seolah-olah presiden semua yang ngurusin Indonesia ini. Apa gunanya ada menteri, apa gunanya ada DPR. Kelemahannya tuh kadang jarang bekerja sama, saling jelekkan cepat. Nah kan gitu. Ya iyalah. Setiap akan pemilihan umum, pemilihan presiden, pasti judulnya satu, menjadikan Indonesia lebih baik. Pertanyaannya tuh emang ada yang tahu cara menjadikan Indonesia yang lebih baik itu gimana? Mau tahu nggak? Aku ajari. Ya, boleh. Cara Kasih tahu. menjadikan Indonesia lebih baik adalah bekerja sama. Bukan sendiri-sendiri. Nggak akan jadi baik kalau kita sendiri-sendiri. Visi misinya menurutku sama aja. Semua yang pernah jadi presiden di Indonesia ini, visi misinya sama aja. Tapi akan terwujud atau Terwujud tidak? atau tidak, ketika bisa simbiosis mutualisme. Kan gitu. Ada yang suka dengan pasangan Pak Anies dan Caimin, ya itu hak. Ada yang suka dengan pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, itu hak. Ada yang suka dengan Pak Prabowo dan pasangan Pak Prabowo, yang sampai sekarang ini masih tanda tanya kan. Itu hak. Ya kalau misalkan akhirnya tuh ada yang ini kurang ini kurang ini kurang itu. Kadang-kadang bukan, ya pokoknya begitulah yang terjadi kan. Terus apa gunanya ada 1, 2, 3 pasangan? Ya mending satu pasangan aja. Nggak usah ada kompetisi. Kan gitu. Kalau misalkan di Indonesia ini tidak saling hormat-menghormati antar agama, ya nggak usah buat ada 5 agama yang disahkan. Kan gitu. Kita kadang lupa dengan judul gitu. Judulnya demokrasi, prakteknya tahu sendiri kan. Judulnya demokrasi, tapi Ya prakteknya nggak demokrasi banget gitu. prakteknya demo-demo, nggak kerasi. Ya, setiap saat nyanyikan lagu Pancasila kan. Tapi prakteknya nggak Pancasila banget gitu kan.